Shalom, selamat sore. Sebelum kita memulai ibadah gerakan pemuda pada sore hari ini, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya bersatu atas kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu. Sekarang kami akan memulai ibadah gerakan pemuda pada hari ini Bapa. Kiranya Bapa berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa berkati firman yang akan disampaikan oleh pelayan firman pada hari ini Bapa. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat kami dipergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa, baik yang ada dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami selama seminggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat yang 1 sampai 6. Yang menyatakan, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Suaramu ku dengar, memanggil diriku
diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali pada saat ini kita akan dikuatkan di dalam pemberitaan firman yang akan melandasi seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa supaya kita boleh dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk seluruh perjalanan kehidupan kami dari dahulu hingga sampai pada saat ini, yang tetap senantiasa ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, dalam kehidupan persekutuan kami bersama dengan Engkau, kami hendak kembali mendengar akan tuntunan dan bimbingan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi tuntunan agar kami dapat meraih masa depan yang lebih baik di dalam karya Tuhan yang selalu nyata bagi hidup kami. Kami serahkan dalam kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dan juga melakukan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dari surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 19. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 19 yang menyatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran
yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita yang dilandasi oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma diawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita yang saat ini sudah ditebus oleh Allah di dalam Kristus, yang sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan hukum Taurat, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia, apakah kita masih boleh untuk berbuat dosa? Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seringkali kita ajukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita, kita sadari bahwa hidup kita sebagai manusia tidaklah sempurna. Kita seringkali masih harus bergumul dan berjuang untuk melawan akan segala keinginan untuk melakukan dosa dalam kehidupan kita. Bahkan tidak jarang kita kemudian harus jatuh di dalam dosa itu. Nah, sekarang pertanyaan Rasul Paulus ini menjadi dasar bagi kita. Apakah kita masih boleh untuk melakukan dosa? Di satu sisi Rasul Paulus mengatakan bahwa ada sisi manusia, ada unsur manusiawi yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Karena selama kita masih hidup, kita semua masih memiliki yang namanya nafsu kedagingan. Kita masih memiliki keinginan-keinginan daging yang seringkali kemudian membelenggu kehidupan kita, yang seringkali kemudian ingin menarik kita sehingga kemudian memiliki dasar yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi di satu sisi Rasul Paulus katakan itu adalah hal yang sifatnya manusiawi. Tapi di sisi yang lain Rasul Paulus memberikan kepada kita satu nasihat, satu gambaran yang demikian. Ia memakai gambaran seorang hamba. Kalau misalnya seorang hamba itu mengikuti tuannya, maka dikatakan ia harus hidup taat dengan sepenuh hati kepada apa yang menjadi kehendak dan perintah daripada tuannya. Jadi seorang hamba tidak boleh berbeda dari apa yang menjadi kehendak tuannya. Harus sama. Jadi kalau misalnya ia berani berbeda, maka itu dikatakan hamba ini sudah tidak lagi taat. Hamba ini sudah berani membangkang kepada tuannya. Jadi pilihannya bisa saja diambil oleh tuannya, mungkin bisa hamba ini lalu diberhentikan. Atau mungkin juga sesuai dengan tradisi pada zaman Rasul Paulus, seorang hamba yang tidak taat kepada tuannya, maka sang tuan bisa mengambil tindakan apapun, termasuk juga mungkin menyiksa si hamba itu. Jadi karena itu ketaatan seorang hamba kepada tuannya bukan hal yang main-main. Dia harus taat sepenuh hati kepada tuannya. Nah, gambaran inilah yang kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sekarang kita ada di dalam pengakuan iman bahwa kehidupan kita ada di dalam kasih karunia Allah, kehidupan kita sekarang sudah ada di dalam penebusan yang datang di dalam Kristus, maka artinya yang menjadi tuan atas kita bukanlah lagi
kehidupan dosa. Tetapi seharusnya yang menjadi Tuhan atas diri kita adalah ya Kristus itu sendiri. Kehendak Allah lah sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi karena itu kalau kita mengatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, maka seharusnya hidup kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan yang menginginkan kita agar supaya kita hadir di dalam kekudusan, hadir di dalam perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang bisa menjadi dasar kesaksian kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nanti kemudian nyata perbedaannya antara orang yang masih hidup sebagai hamba dosa dengan orang yang hidup sebagai hamba Allah. Harus ada bedanya. Nggak bisa kita hidup di tengah-tengah. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu yang menjadi jati diri kita, identitas kita. Jadi Rasul Paulus katakan harus punya komitmen. Kalau kita ini adalah hamba Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus berusaha untuk melawan dosa. Jadi bukan berarti kita mengatakan diri kita adalah anak-anak Tuhan, tapi perilaku kita adalah perilaku yang berdosa, melawan kehendak Allah, ya, nggak nyambung itu. Ya sama mungkin gambarannya adalah kalau seorang bintang iklan, ya, misalnya dia menjadi bintang iklan sebuah barang dengan merek A, maka sebetulnya secara moral, secara etis dia harus menggunakan barang merek A itu. Jangan sampai nanti kemudian dia promosikan barang merek A, tapi ternyata kemudian yang dia pakai dalam kesehariannya adalah barang merek B. Kalau orang tahu, ya berarti nanti mengatakan, wah ternyata hanya jualan obat saja, ya, hanya ngomong saja. Karena apa? Kenyataannya beda. Dia bintang iklan barang merek A, tapi yang dipakai adalah barang B. Nah ini yang harus kita lihat, ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengingat bahwa hidup kita ini haruslah diserahkan sebagai persembahan yang utuh di hadapan Tuhan. Keberpihakan kita sudah harus jelas. Kita nggak bisa bermain aman di tengah. Kita tidak bisa kemudian bermain-main dengan kehidupan iman kita. Nggak apa-apa kok berbuat dosa, karena sebagai anak Tuhan saya pasti masuk surga. Belum tentu. Status kita secara KTP betul sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Tapi kalau perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi jati diri kita yang sejati, sebagai anak-anak Tuhan, perilaku kita jahat, kata-kata kita penuh kebohongan, kemudian kita mungkin menyakiti orang lain, maka lalu apa yang kemudian bisa diartikan, wah ini betul dia adalah anak Tuhan. Nah jadi karena itu rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, kita diajak kembali untuk merenungkan kehidupan kita pada saat ini. Sekarang ada di mana posisi kita? Ada di posisi sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Allah dalam Kristus, sehingga kita sekarang beroleh kasih karunia, atau kita sebetulnya masih hidup sebagai hamba dosa yang segala perilaku dan perkataan kita justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, kita mengingat kembali bahwa kasih Allah yang besar, Kristus yang telah mati bagi kehidupan kita semua, adalah Allah yang senantiasa ingin membawa kebaikan bagi hidup kita. Allah yang ingin merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Jadi karena itu Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi karena itu kita tahu siapa yang terbaik yang harus kita pilih dalam kehidupan kita, karena kita tahu Allah itu setia dan selalu membawa kebaikan bagi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 bait pertama dan kedua.
dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari rekan-rekan muda, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah membagikan kasih karunia dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami semua boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, dan karenanya kami semua memiliki hak atas janji hidup yang kekal bagi kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu juga memberikan bagi kami landasan perenungan, agar supaya ketika kami hadir sebagai anak-anak Tuhan, kami haruslah juga memegang kekudusan yang senantiasa mewarnai kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa melawan dosa. Ajarlah kami untuk senantiasa membawa kebaikan dalam seluruh langkah kehidupan kami. Pakailah tubuh kami ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu, yang boleh menjadi tanda kesaksian kasih Allah, yang boleh dinyatakan melalui kehidupan kami bagi banyak orang. Kami ingin berdoa dan menyerahkan ya Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Baik kami yang saat ini ada di bangku sekolah, kami yang ada di dalam aktivitas perkuliahan, maupun kami yang pada saat ini sudah bekerja. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap aktivitas kehidupan kami ini. Berkatilah ya Tuhan, agar supaya kami tetap menjadi sarana kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan telah berikan dalam hidup ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini ya Tuhan sedang berproses untuk menantikan pekerjaan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di sorga, kiranya dalam proses pencarian mereka, Tuhan kiranya juga akan tuntun, sehingga rekan-rekan kami ini nantinya juga boleh dapat bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan semua juga boleh Tuhan rancang yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami dan persekutuan kami di tengah-tengah Pelkat Gerakan Pemuda. Walaupun saat ini ya Tuhan kami ada di dalam kesehatian, di dalam ibadah yang dilaksanakan secara daring, tetapi ya Tuhan itu semua tidak mengurangi sukacita kami dalam kebersamaan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kami semua tetap hadir dalam persekutuan yang kokoh di dalam Kristus, persekutuan yang selalu mengingat dan saling mendoakan dalam setiap perkara, dan selalu siap untuk tetap dapat melayani Tuhan dalam setiap segi kehidupan yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Kami serahkan juga untuk program daripada Pelkat GP, Tuhan kiranya juga senantiasa menyertai dan memberkati,
sehingga dalam setiap program yang ada semua juga boleh berjalan dengan baik di dalam rancangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mengalami pergumulan oleh karena dalam kondisi sakit ataupun dalam pergumulan yang lain. Tuhan kiranya juga campur tangan dalam kehidupan mereka. Biar kiranya tuntunan Tuhan akan senantiasa menguatkan mereka, sehingga mereka akan boleh menerima kuasa penyembuhan dan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang kami kasihi, keluarga besar yang ada. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati, sertai senantiasa ya Tuhan, agar kehidupan keluarga kami masing-masing senantiasa juga ada dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam kasih pemeliharaan-Mu untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan juga senantiasa menuntun dan memelihara bangsa kami, sehingga walaupun saat ini masih berada dalam situasi akibat pandemi COVID-19, tapi bangsa dan negara kami boleh tetap diberikan kemakmuran, diberikan berkat, diberikan sukacita, diberikan kesejahteraan dan keamanan, sehingga bangsa dan negara kami terus dapat menikmati segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan bersama pada saat ini. Kami juga berdoa untuk proses penanganan daripada COVID-19. Tuhan kiranya juga memberkati, termasuk juga untuk pergumulan kami akan vaksinasi yang masih berjalan pada saat ini. Allah Bapa di sorga kiranya akan mencukupkan proses penyediaan vaksin yang ada, sehingga biarlah kiranya semua proses vaksinasi yang berjalan ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar, dan kami semua boleh dapat menerimanya untuk menjadi bagian di dalam mengatasi pandemi ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan dalam kehidupan kami sepekan yang akan datang. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk kami yang boleh hadir dalam pelayanan dalam ibadah ini, baik kami sebagai pelayan firman, baik kami sebagai liturgos, sebagai organis, pemandu pujian, kameramen. Biar kiranya semua Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, sehingga apa yang boleh kami berikan dalam pelayanan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu, yang semua kami bawa dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu Bapa, kami akan menyerahkan persembahan ini. Kiranya persembahan yang daripada kami, yang berasal daripada-Mu juga dapat berkenan bagi-Mu Bapa, bagi pembangunan gereja-Mu juga Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ingatlah bahwa kita telah ditebus oleh Allah dalam Kristus, maka jadilah hamba-hamba kebenaran yang senantiasa menyerahkan kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat 362 bait yang ketiga dan keempat. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.